Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Agustina Pertiwi. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi, di mana pada saat masa pemerintahannya, beliau dan kaum muslim lainnya menghadapi beberapa cobaan. Di antaranya, yang pertama, menghadapi kemunculan nabi palsu, yang kedua, menghadapi orang-orang murtad, serta terjadinya pengumpulan Al-Quran dan pembebasan negeri pada saat zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Semasa kecilnya, Abu Bakar radhiyallahu an sudah menjadi teman akrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamr. Bahkan, pekerjaan Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak muslim. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang warok, dan ahlu sunnah pun bersepakat bahwa Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam sholat dan menggantikan beliau yang sedang sakit. Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika senang maupun susah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya sebagai orang yang jujur atau as-siddiq, dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari as-siddiq karena paling cepat diyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ajaran Islam. Ketika dakwah Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah ke Madinah, ditemani sahabat setianya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu pun, Rasulullah dan Abu Bakar dikejar-kejar oleh orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Thur. Hampir saja persembunyiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar diketahui oleh musuh. Orang kafir itu sampai di gua Thur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasul dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu dan tidak rusak sedikit pun. Dari sana, orang kafir itu menyimpulkan tidak mungkin bahwa Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua tersebut. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifatur Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi, dan beliau pun memuji Allah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, tidak mau membayar zakat, dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi kabilah Qudha'ah Hisham yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapat kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena banyak sahabat yang khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Abu Bakar berupaya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri termasuk negeri Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi kaum muslim dalam mengemban misi dakwah ini.
pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan, baik ketika melawan Persia maupun Romawi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Muslimin mendapatkan kemenangan, dan Abu Bakar pun sukses menjalankan misi dakwah Islam. Pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau terserang demam selama 15 hari. Karena itu, beliau tidak bisa mengimami sholat. Abu Bakar pun meminta Umar bin Khattab radhiyallahu an menggantikannya menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu an wafat pada hari Senin tanggal 22 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Wassalam. Hikmah yang dapat kita ambil dan kita contoh dari beliau adalah diantaranya sejak kecil beliau sudah menghiasi diri dengan sifat jujur, dan beliau adalah sosok sahabat setia dalam keadaan senang maupun susah. Seseorang yang menerima dan mengamalkan Islam, lembut hatinya, penyayang, serta ikhlas mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya di jalan Allah.